Welcome back to my YouTube channel, Back With Me. Saya Ogi Junanda. Channel ini akan terus memberikan kisah nyata tentang fakta unik, cerita horor, info dunia, kisah misteri, dan kriminal case. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Tahukah Anda dari mana asal mula kata Indonesia yang menjadi nama negara kita? Sebagai warga negara Indonesia, seharusnya kita tahu dan mempelajari sejarah asal-usul Indonesia. Kata Indonesia pertama kali dilontarkan oleh George Samuel Hill, seorang etnolog berkebangsaan Inggris. Dia menyebut Indonesia untuk nama gugusan pulau di lautan Hindia. Namun para ilmuwan Eropa lebih sering menyebutnya dengan kata Melayunesia. Tetapi pada akhirnya para etnolog dan ilmuwan sepakat untuk memberi nama Indonesia untuk nama negara yang dikelilingi Samudra India ini. Kata Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu Indo dan Nesos. Indo berarti India atau Hindia, sedangkan Nesos artinya adalah kepulauan. Jadi arti kata Indonesia adalah kepulauan India atau Hindia. Kata Nesos juga dianggap mirip dengan kata Nusa yang artinya pulau atau kepulauan, dan sekarang kata Indonesia dipakai sebagai nama negara kita. Sebuah negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang berpenduduk lebih dari 271 juta jiwa. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang bisa dipakai adalah Nusantara. Indonesia menjadi negara yang berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Sejarah Indonesia terdiri dari beberapa tahap atau periode. Secara garis besar, Indonesia terdiri dari periode prasejarah, periode kuno atau klasik, periode pertengahan, periode kolonialisme, periode awal kemerdekaan, dan periode modern. Pada periode prasejarah, fosil-fosil manusia purba seperti Homo erectus yang sering disebut oleh antropolog sebagai manusia Jawa telah menimbulkan dugaan bahwa Indonesia sudah berpenghuni sejak 500.000 tahun yang lalu. Namun kebenaran tentang hal ini banyak diperdebatkan. Kemudian sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, bangsa Austronesia dari daratan Taiwan mulai tiba di Nusantara dan menyebabkan bangsa Melanesia yang telah ada sejak dulu yang ada di sana terdesak ke wilayah-wilayah yang jauh ke timur. Meskipun ada sebagian yang berasimilasi dengan pendatang tersebut, dengan kondisi tanah vulkanis yang subur, melimpahnya keanekaragaman hayati, ditambah dengan kemampuan bercocok tanam yang dimiliki manusia saat itu, menyebabkan kegiatan pertanian dan pemukiman mulai terbentuk, lalu berkembang pesat. Peradaban-peradaban mulai maju seperti Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Mulai berkembang pada masa itu dan mulai terbentuk kerajaan satu persatu.
Pada periode kuno atau klasik, kerajaan-kerajaan kecil mulai bermunculan sejak awal abad Masehi. Kerajaan tertua yang diketahui berdasarkan penemuan terbaru adalah Kerajaan Kandis, bukan Kerajaan Kutai, seperti anggapan kebanyakan orang selama ini. Berdasarkan penemuan-penemuan yang ada, Kerajaan Kandis berada di Pulau Sumatera, kira-kira di daerah Riau sekarang. Namun sayangnya hanya sedikit yang diketahui tentang kerajaan ini, karena bukti-bukti dan catatan yang minim. Dan sejak itu mulai terbentuk kerajaan-kerajaan yang lain yang tumbuh hingga masa-masa berikutnya. Pada periode pertengahan, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Dinasti Hindu-Buddha Sanjaya, dan Kerajaan Syailendra dari Kerajaan Sriwijaya juga mendirikan kerajaan-kerajaan perintis di Pulau Jawa bagian tengah. Kerajaan-kerajaan ini kemudian berkembang menjadi kerajaan-kerajaan besar. Islam masuk ke Indonesia pada periode pertengahan ini, dipengaruhi oleh tokoh-tokoh kerajaan. Kebanyakan dari tokoh tersebut adalah seorang raja, karena pada periode pertengahan berlangsung masa kerajaan selama kurun waktu 13 Masehi sampai 18 Masehi. Salah satu kerajaan yang menganut agama Islam adalah Kerajaan Samudra Pasai. Bukan hanya kerajaan Islam saja, tetapi Samudra Pasai adalah kerajaan yang menganut agama Islam pertama di Sumatera. Penyebaran agama Islam di Kerajaan Samudra Pasai tidak hanya tersebar di Nusantara, tetapi sampai ke Asia Tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tokoh yang paling berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Indonesia di abad pertengahan. Berdasarkan pada analisis deskriptif, diketahui bahwa Sultan Malik A.L. Saleh merupakan tokoh yang menyebarkan agama Islam di Kerajaan Samudra Pasai dan Nusantara hingga Asia Tenggara. Kepemimpinan beliau juga dalam bidang hukum, perekonomian, dan studi atau pembelajaran. Hingga di abad ke-15 sampai abad ke-19, satu persatu kerajaan dan kesultanan di Nusa Tenggara mulai dikuasai aliansi Uni Liberia, Spanyol, Portugis, kemudian dikuasai VOC Inggris, dan selanjutnya dikuasai Hindia Belanda. Pada periode kolonialisme, Indonesia merupakan negara yang dijajah oleh banyak negara Eropa dan Asia. Karena sejak dahulu Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil alam yang melimpah, hingga membuat negara-negara Eropa tergiur untuk menjajah dan bermaksud untuk menguasai sumber daya alam untuk pemasukan negaranya. Ketika orang-orang Eropa datang pada awal abad ke-16, mereka menemukan kerajaan yang dapat dengan mudah mereka kuasai demi mendominasi perdagangan rempah-rempah. Kemudian Belanda muncul sebagai negara yang terkuat di antara negara-negara lainnya, mengalahkan Eropa, Britania Raya, Portugal, dan negara-negara lainnya yang pernah menjajah Indonesia sebelumnya. Belanda menjajah Indonesia sebagai koloni hingga Perang Dunia Kedua. Perkebunan besar dan penanaman paksa dilaksanakan di Jawa. Kemudian pada masa Perang Dunia Kedua, pada saat Belanda dijajah oleh Jerman, Jepang masuk menguasai Indonesia setelah mendapatkan Indonesia pada tahun 1942. Tetapi Jepang melihat bahwa para pejuang Indonesia merupakan rekan perdagangan yang kooperatif dan bersedia mengerahkan prajurit jika diperlukan, sehingga membuat para pejuang Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara diberikan penghargaan oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943.
Pada bulan Maret tahun 1945, Jepang membentuk sebuah komite untuk memerdekakan Indonesia setelah Perang Pasifik berakhir pada tahun 1945. Lalu di bawah tekanan organisasi pemuda, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang saat itu sedang bulan Ramadan. Setelah kemerdekaan, 3 pendiri bangsa yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Jahir masing-masing menjabat sebagai presiden, wakil presiden, dan perdana menteri. Namun setelah kemerdekaan, Belanda mengirimkan pasukan mereka dalam usaha untuk menguasai kembali Indonesia. Usaha-usaha berdarah untuk meredam kemerdekaan Indonesia. Ini disebut orang Belanda sebagai aksi kepolisian atau Politionel Actie, atau dikenal oleh orang Indonesia sebagai agresi militer. Namun karena mendapat tekanan yang kuat dari internasional, terutama dari Amerika Serikat, Belanda akhirnya menerima hak Indonesia untuk merdeka sebagai negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat. Mosi Integral Nasir pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 menyerukan kembalinya kesatuan negara Republik Indonesia dan membubarkan Republik Indonesia Serikat. Soekarno kembali menjadi presiden dengan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden dan Muhammad Nasir sebagai perdana menteri. Sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana pertama kali muslim masuk ke Indonesia. Ada banyak teori yang menyebutkan bagaimana muslim pertama kali masuk ke Indonesia. Teori tersebut juga memiliki bukti sehingga dipercaya sebagai sejarah tentang masuknya Islam ke Indonesia. Berikut ini beberapa teori yang mengenalkan bagaimana awal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori India atau Gujarat. Yang kedua, teori Arab atau Mekah. Yang ketiga, teori Persia atau Iran. Yang keempat, teori Cina. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang dari wilayah barat Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik A.S. Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik A.S. Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan makam salah satu wali Songo, yaitu makam Maulana Malik Ibrahim, juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik A.S. Saleh. Kemudian selanjutnya ada teori Arab atau Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh Jesse Van Lier hingga Buya Hamka dan Abdul Malik Karim Amrullah pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997.
Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa saat itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan di dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Teori Persia atau teori Iran. Teori yang mengatakan bahwa asal mula masuknya Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang menjadi Iran. Teori ini didukung oleh Jaja Diningrat dan Umar Amir Hussein. Jaja Diningrat berpendapat bahwa teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jaja Diningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki kesamaan dengan budaya Islam di Persia. Salah satu kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan budaya Islam di Persia adalah kaligrafi-kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara, dan ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan tabui di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan yang ada di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Akan tetapi seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni, sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Yang terakhir, yang keempat, teori Cina. Teori yang menyebutkan bahwa asal mula masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh Panglima Muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada saat itu, yaitu kota Kanton, pernah menjadi pusat dakwah Muslim di Cina. Dalam buku Islam in China yang ditulis oleh Jean A. Berly pada tahun 2004, menyebutkan bahwa relasi dari orang-orang Islam dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara atau Indonesia juga diyakini bersama dengan imigrasi orang-orang dari Cina yang beragama Muslim ke Asia Tenggara, kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi. Bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Seperti yang kita ketahui, kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Adapun buku sejarah yang dituliskan oleh Nana Supriyatna yang menyebutkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra dari Majapahit Islam. Begitu banyaknya sejarah mengenai masuknya Islam ke Indonesia
yang membuat adanya dinamika, dan hal ini dibahas dalam buku Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia oleh Kunto Wijoyo. Sekian video dari saya kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa padamkan tulisan merah yang bertuliskan subscribe di bawah. Saya Ogi Junanda, dan saya akan kembali dengan kisah-kisah menarik berikutnya.